Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua, anak kelas 11 IPA ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 2, yaitu mengenai struktur dan jaringan tumbuhan. Ya, kita bagi nanti ini part pertama dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jangan lupa absensi dan juga diklik ya, diklik absennya di Google Classroom. Oke. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menjelaskan struktur dan fungsi dari jaringan meristematis. Oke, sebelumnya kita mengetahui apa itu tumbuhan ya, apa itu tanaman seperti itu. Dan mereka pun tidak berbeda jauh dengan hewan seperti kita manusia. Dia juga memiliki jaringan-jaringan ya. Karena kita sebelum sudah mempelajari tentang sel, maka kita masuk ke bagian jaringan. Oke. Bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh gitu ya, dan terus berkembang. Nah, ini adalah jaringan-jaringan pada tumbuhan. Ya, jadi jaringan pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang jaringan meristematis dan juga jaringan permanen atau dewasa. Oke, dari jaringan meristem itu adalah jaringan yang selalu aktif untuk membelah. Makanya kalian tidak pernah heran melihat tanaman itu atau tumbuhan, pohon seperti itu, pasti bagian ujungnya itu ada daun-daun baru yang selalu muncul ya, dan di bagian situlah letak adanya proses pembelahan. Sel-sel yang aktif membelah, yaitu disebut dengan meristem. Oke, itu kata-kata meristem itu artinya sel yang terus aktif membelah. Nah, di meristem itu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian menurut bentuknya ya, asal pembentukannya dan juga asal letaknya. Oke. Nah, untuk si meristem ini, untuk dari asal pembentukannya, dia terbagi menjadi promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Nanti kita bahas satu persatu ya. Lalu berdasarkan letaknya, itu ada bagian apikal atau ujung akar dan ujung batang. Lalu ada juga yang bagian interkalar atau antara ruas, dan juga ada yang meristem lateral atau samping. Oke. Nah, itu untuk jaringan meristem ya, yang selalu aktif membelah. Intinya di bagian letak tersebut ada sel-sel yang selalu aktif membelah. Itu harus kalian pahami dulu konsepnya. Lalu untuk jaringan dewasa atau permanen, di sini kebalikannya ya, ataupun lanjutan dari jaringan meristem. Jadi jaringan meristem itu selalu aktif membelah, dan jaringan permanen ini adalah hasil dari jaringan meristem yang sudah berdiferensiasi ya, atau beralih fungsi, berubah fungsinya, dan dia sudah tidak aktif membelah. Oke. Nah, di sini ada jaringan pelindung ya, yaitu terbagi menjadi dua, ada epidermis dan jaringan gabus. Epidermis itu artinya kulit ya, pokoknya pelindung itu pasti bagian luar kulit di batang, makanya kenapa batang itu keras ya, karena ada epidermisnya. Lalu ada jaringan parenkim, nah ini jaringan dasar ya. Lalu ada jaringan penyokong itu sama seperti rangka. Jadi kenapa tanaman itu atau tumbuhan itu bisa berdiri kokoh ya, padahal tidak punya tulang gitu ya. Nah, itu karena dia punya dua jaringan yang disebut dengan kolenkim dan juga sklerenkim. Lalu selanjutnya ada jaringan pengangkut ya, atau kalau di hewan itu seperti jaringan pembuluh darah ya, seperti pembuluh darah. Nah, ini juga ada jaringan pengangkut sebut dengan jaringan xilem dan juga jaringan phloem. Oke. Nah, ini adalah peta konsep dari jaringan pada tumbuhan ya, agar lebih mudah dibagi menjadi seperti ini. Dua, yang penting jaringan meristem dan jaringan permanen. Oke, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai jaringan meristem terlebih dahulu ya. Oke. Apa sih jaringan meristem yang saya katakan tadi? Jadi jaringan meristem itu adalah jaringan terdiri atas kelompok sel yang selalu aktif membelah gitu ya.
Jadi intinya kalau kalian melihat ataupun mendengar kata-kata meristem, berarti dia selnya aktif membelah. Oke, dia memiliki ciri bersifat embrionik. Ya, embrionik, sel-selnya terus aktif membelah itu disebut dengan embrionik. Lalu ukuran selnya itu kecil dan sama, ya. Tidak ada ruang antar sel, artinya dia rapat, ya. Dia sangat rapat dan dindingnya tipis, ya. Lalu nukleusnya besar dan vakuolanya kecil kayak akan cairan sel. Ada yang mengatakan hampir tidak ada vakuolanya gitu ya, atau sangat-sangat kecil gitu. Lalu sel bersemput kuboid atau prismatis. Nah, fungsinya itu adalah sebagai titik awal pertumbuhan suatu tumbuhan, sehingga jaringan tersebut nantinya berdiferensiasi itu adalah beralih fungsi atau berubah fungsinya. Nah, di sebelah kanannya Bapak sudah memberikan gambar, ya. Ini adalah gambar bagian, kalau kita katakan, pucuk tanaman, paling ujung tanaman, ya. Yang kalau kalian melihat daun sebelum muncul ujung daun itu, atau awal sekali pengen membentuk daun, ya ini bentuknya. Nah, yang titik-titik merah-merah ini adalah kumpulan dari sel-sel, ya, meristem. Ya, ini berada di bagian apikal, ya, yang warna-warna merah ini, dan merah-merah itu adalah inti selnya sebenarnya. Dan dia adalah sel yang selalu aktif membelah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, Bapak kasih gambar seperti ini. Nah, tadi di meristem kan terbagi menjadi dua, ya. Ada yang berdasarkan asal bentuknya dan juga ada yang dari letaknya. Oke, kita bahas dulu yang dari asal terbentuknya. Jadi asal terbentuknya itu ada promeristem, ya. Ada meristem primer, yaitu sel embrionik. Lalu ada meristem sekunder, di mana jaringan dewasa yang embrional. Jadi ada dan sini saya belum jelasin ya untuk jaringan meristem sekunder. Nah, jaringan meristem sekunder ini di mana jaringan dewasa atau jaringan sudah tidak aktif membelah lagi, tapi dia tiba-tiba aktif membelah kembali atau menjadi embrional kembali. Nah, itu disebut dengan meristem sekunder. Ya, awalnya dari meristem primer juga, ya. Lalu dia menjadi jaringan dewasa. Setelah itu ada jaringan dewasa yang aktif membelah, ya. Nah, itu disebut dengan meristem sekunder. Oke. Nah, di meristem primer ini itu terdapat, ya, ini harus digarisbawahi, ini terdapat pada ujung batang, ya. Nah, meristem primer ini berada pada bagian ujung-ujung batang atau ujung akar gitu, ya. Nah, nantinya akan menjadi jaringan primer dia. Nah, ini adalah menyebabkan pertumbuhan vertikal atau pertumbuhan tinggi, ya, atau perpanjangan batang dan akar. Nah, itu adalah fungsi dari meristem primer. Oke, dari meristem primer ini ternyata tidak hanya dia saja yang bekerja untuk memanjangkan. Jadi ada teori dari Heberlein, ya, di mana dia mengatakan bahwa promeristem itu adalah sel awal, ya, asal atau seperti mirip embrional. Jadi sebelum embrio dia itu sudah ada meristemnya, disebut dengan promeristem. Nanti promeristem ini akan membentuk 3 bagian yang disebut dengan protoderm, lalu ada prokambium dan juga meristem dasar, ya. Nah, itu awal dari promeristem. Dia membentuk 3, protoderm, prokambium dan meristem dasar. Oke. Nah, protoderm itu akan membentuk jaringan disebut dengan jaringan epidermis atau jaringan kulit, ya. Lalu yang kedua ada prokambium, dia akan membentuk jaringan pengangkut, dan di bagian meristem dasar itu ada jaringan parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Oke. Ini hanya teori dari Heberlein, sebenarnya ada beberapa teori lagi, ya, yang menyangkut dengan meristem primer ini sendiri gitu, ya. Nah, di bawahnya itu Bapak sudah memberikan gambar, ya, sama seperti tadi, bagian-bagian di mana sih letak meristem apikal, lalu meristem dasar, protoderm, tunas samping dan juga prokambium, ya. Ini menyangkut dengan yang tadi, yang meristem primer, ya. Nah, karena meristem primer itu selalu berada di ujung, ya, berada di ujung pangkal. Nah, ini berarti dia berada di nomor 2, meristem apikal, ya. Apikal itu artinya ujung, mau di ujung batang ataupun di ujung akar, pasti di situ ada yang namanya meristem primer. Oke.
Nah, di sini ada letak dari meristem dasar nomor 3. Di sini akan terjadi pembentukan parenkim, kolenkim dan sklerenkim. Lalu di sini nomor 4 ada protoderma, ya ini akan membentuk jaringan epidermis, ya. Lalu yang keenam ini ada prokambium, nanti ini akan membentuk jaringan pengangkut, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua ini ada meristem sekunder, ya. Jadi meristem sekunder ini adalah sel dewasa yang sudah berubah sifat menjadi sel meristematik, ya, atau embrional. Jadi sebenarnya ini adalah jaringan dewasa, ya, artinya sudah tidak aktif membelah, tapi dia kembali embrional kembali, gitu loh, kembali menjadi aktif lagi membelah. Lalu sel itu berbentuk pipih ataupun prisma dan vakuola besar di tengah menyebabkan pertumbuhan sekunder, ya, karena terdapat kambium. Jadi yang berperan dalam meristem sekunder ini adalah kambium sebenarnya, ya. Nah, kambium ini akan menghasilkan xilem dan floem. Ya, xilem dan floem itu adalah jaringan pengangkut nantinya. Lalu ada kambium gabus yang akan menghasilkan jaringan gabus tentunya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh penampang, ya, dari bagian, kalau kita lihat gambar ini. Nah, ini seperti kita ngelihat dari bagian atas, ya, kalau kita potong tanaman atau batang suatu tumbuhan. Nah, kalau kita lihat dari atas seperti ini. Ya, kalau kita lihat atas seperti ini. Oke. Nah, mulai dari dalam, ya, dari dalam keluar atau dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, bagian ini adalah bagian xilem, ya. Lalu di bagian antara yang ini, pokoknya yang putih-putih ini masih masuk ke dalam xilem. Lalu di tengah-tengahnya ini pembatas antara yang warna biru dan warna putih ini, xilem ini, disebut dengan ada yang namanya kambium, ya, kambium vaskular. Vaskular itu artinya adalah pengangkut atau pembuluh, ya. Lalu di sini ada bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah floemnya, ya. Lalu di bagian periderm itu adalah bagian tepi, ya, bagian kulit. Nah, itu ada kambium gabus dan juga ada gabusnya. Nah, intinya seperti ini, ya, yang menjadi pembelahan sekunder itu karena ada kambium ini, ya. Dia aktif membelah, gitu ya. Kalau dia ke arah dalam membelahnya, maka dia membentuk xilem. Kalau ke arah luar, dia akan membentuk floem. Oke, coba kita lihat gambar yang lain supaya lebih mudah. Nah, ini juga sama, ya. Ini mulai dari yang A, B, C, ya. Kalau kalian lihat yang warna yang A, B, C ini, kita lihat langsung ke C-nya saja, ya. Ini Bapak sudah membesarkan di bagian sebelah kanan. Yang warna hijau ini itu adalah kambium vaskular atau kambium pembuluhnya. Lalu di bagian yang warna krim itu adalah xilem tahun kedua, ya, tahun kedua. Nanti kalian coba pelajari mengenai apa sih tahun kedua itu, ya. Dari sini mau memberitahukan bahwa kalau yang hijaunya ini mengarah ke kiri, berarti dia akan membentuk xilem. Oke. Dia akan membentuk jaringan xilem. Kalau misalkan dia ke kanan keluar, ya, ke arah luar, ke arah kulitnya, maka dia akan membentuk floem, ya. Dia akan membentuk floem. Intinya seperti itu. Nah, ini kan gambar, ya. Gambar biasa saja yang untuk mempermudah saja, ya, untuk mempermudah kalian untuk memahami meristem sekunder, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari mikroskop, ya, seperti ini. Coba kalian amati baik-baik. Mana yang disebut dengan xilem, mana kambiumnya, dan mana floemnya. Coba kalian perhatikan. Ini kalau kita amati dari mikroskop, ya. Oke. Xilem itu mulai dari yang besar-besar ini, ya, pokoknya yang besar-besar ini semuanya nih, ini yang mengelilingi seperti roda ini, yang warnanya dia tuh ciri-cirinya adalah bentuknya tuh lubangnya besar-besar seperti ini deh, ya, lubang-lubangnya besar-besar seperti ini. Paling mudah dia dibedakan, gitu, ya. Dan dia biasanya warnanya merah seperti ini.
Nah, ini bagian tengah ataupun empulur ya. Lalu di mana letak kambium? Kambium itu pasti berada di antara ya, ada di antara ya, di antara xilem dan phloem. Maka dia berada di garis ini. Nah, di garis ini ada si kambiumnya ya. Kalau dia bergerak atau bertumbuh ke arah dalam, dia akan membentuk xilem baru. Kalau misalkan dia ke arah luar, maka dia akan membentuk phloem. Yang mana phloemnya? Coba. Yang mana phloemnya? Nah, mungkin kita bisa katakan phloem yang ini, yang seperti kerucut ini ya, phloem ini. Nah, ya seperti ini kayak phloem ini. Nah, itu kan. Nah, itu jaringan phloemnya. Oke. Nah, ini ada gambar dari mikroskop. Kalau misalkan kalian pengen melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, ya nanti kelihatan seperti ini. Ya, setiap kotak-kotak itu menunjukkan bahwa dia mewakili satu sel. Ya, seperti itu. Yang penting kalian tahu mana itu xilem, mana itu kambium, dan juga mana phloemnya, seperti itu. Oke, berdasarkan letaknya tadi, berdasarkan asal dari asalnya, asal mulanya di mana, lalu ini baru dari letaknya ya. Letaknya itu terbagi menjadi 3, ada di bagian ujung. Jadi kalau misalkan kita mau menemukan si jaringan meristem ini, biasanya ada di ujung, pasti di ujung ya, untungnya di ujung batang atau di akar. Lalu bisa juga ditemukan di bagian lateral atau samping ya, ini tadi yang meristem sekunder tadi itu kambiumnya, itu bisa dilihat. Lalu ada meristem interkalar. Nah, interkalar yang belum kalian ketahui ya, pangkal ruas batang. Nah, kalau di apikal itu pasti lebih mudah karena bisa kita temukan di bagian ujung-ujung terus ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar seperti ini, maka bagian ujung tanaman ini ya, kalau kita berbaca seperti ini ya. Nah, di sini disebut dengan meristem apikal. Nah, ini yang hijau ini. Ya, kalau di bagian batang ya, ini yang disebut dengan meristem sekunder tadi ya, karena ada kambiumnya gitu ya. Maka dia akan menyebabkan pertumbuhan ke samping atau membesar ya. Maka tanaman itu bisa membesar karena rata-rata ada kambium di dalamnya, seperti itu. Dan kita juga bisa menemukan meristem primer di bagian apikal, bagian akar ya. Jadi kalau primer itu bisa ditemukan di akar dan juga di apikal batang ya, ujung batang di primer. Dan yang sekunder itu adalah di bagian yang samping atau lateralnya. Lalu bagaimana dengan yang interkalar? Oke, ini Bapak kasih gambar contoh meristem interkalar ya. Di sini ada gambar bambu. Ya, ini ada nodus, ya ini juga ada antar nodus, ini juga nodus. Ini seperti buku ya, ini. Nah, meristem interkalar adalah terjadi penebalan pada bagian dekat ruas ini. Nah, ini warna merah nih. Terjadi penebalan di situ. Ya. Terjadi penebalan di situ. Jadi fungsinya adalah menambah luas ya, luas suatu batang, seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke tugas pertama kalian di bab 2 ini. Yang pertama ya, ini teori menurut Einstein dan menurut Schmidt ya, mengenai meristem primer. Coba kalian cari dua teori tersebut karena tadi Bapak baru memberikan satu teori. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara mengetahui umur suatu pohon ya. Jadi pohon itu kan orang bisa tahu umurnya, dan itu dari mana. Terus jelaskan prosesnya ya. Jelaskan proses terjadinya umur pada pohon tersebut. Oke, tugas ini dikumpulkan di Google Classroom ya. Jangan lupa dikerjakan, absensinya juga diisi. Saya tunggu hari ini ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini dulu. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.